Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini dengan saya Christine Etari Shombing, NPM 180101041, Grup PGA 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambuk 2018 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Jadi pada video pembelajaran ini, saya selesaikan untuk tugas mata kuliah kajian kurikulum ilmu pengetahuan sosial yang diampu oleh Ibu Minat Tobing, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi, peranan, komponen kurikulum. Berikut penjelasan dari saya. 1. Fungsi. Dilihat dari cakupan dan tujuan, menurut MCNeil, isi kurikulum itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan umum. Fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik itu menjadi manusia yang bertanggung jawab dan baik. Jadi kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah itu akan diimplementasikan dalam kehidupannya. Jadi tidak sekadar wacana saja, tidak hanya sekadar pembelajaran semata saja. Apa yang sudah dipelajarkan maka akan direalisasikan. Dengan demikian, fungsi kurikulum ini harus diikuti oleh setiap siswa pada jenjang dan level atau jenis pendidikan manapun. Setiap anak harus mendapatkan fungsi dari pendidikan umum ini. Yang kedua, suplementasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Sekalipun anak itu kembar identik, pasti akan ada terdapat perbedaan, baik itu perbedaan kemampuan, minat, dan bakat. Jadi bagaimana kurikulum itu yang tadinya sebagai alat pendidikan mampu memberikan pelayanan kepada setiap siswa dengan perbedaan. Jadi kan di dalam kelas itu banyak anak, misalnya ada 20 anak dalam satu kelas. Setiap anak memiliki kemampuan, minat, dan bakatnya masing-masing. Jadi bagaimana kurikulum ini mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan yang ada. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, anak-anak tersebut diberikan kesempatan bagaimana caranya untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. Jadi, baik anak di bawah rata-rata, normal, ataupun di atas rata-rata harus terlayani. Apa yang ia miliki? Maksudnya apa yang ia miliki adalah bakat, minat apa yang ia punya dalam dirinya. Dengan begitu kurikulum layak ikut serta, ikut ambil alih untuk mengembangkan yang ada dalam diri anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Jadi, dengan kurikulum inilah anak-anak yang tadinya tersembunyi bakat dan minatnya akan dapat dilihat karena adanya kurikulum tersebut. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Jadi kurikulum ini hadir untuk bisa dikatakan untuk mampu melindungi dalam artian melindungi ini
mencakup semua anak-anak yang dalam kelas. Maksudnya, tadi anak-anak yang dalam satu kelas itu ada 20 siswanya. Dan mereka itu memiliki perbedaan baik minat dan bakatnya serta kemampuannya. Datanglah si fungsi kurikulum ini. Bagaimana dia dapat melihat kemampuan, minat dan bakat anak yang tersembunyi itu. Jadi kurikulum inilah yang mengeluarkan dan mengembangkannya. Serta apa yang dilakukan anak itu tidak ada unsur paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat dan bakat siswa bukan pekerjaan yang mudah. Ada kalanya terjadi pemaksaan dari pihak luar, misalnya para orang tua yang seharusnya anak itu tidak memiliki bakat dan minat terhadap suatu bidang, mereka dipaksa untuk memilihnya hanya karena alasan-alasan tertentu yang sebenarnya tidak rasional. Jadi, sudah hal lumrah kita rasakan bahwa orang tua itu selalu membandingkan anaknya dengan anak orang. Misalnya, anaknya itu suka dalam hal musik, sedangkan tetangganya misalnya suka dalam hal hitung-menghitung. Jadi prestasi anak tetangganya itu dalam hitung-menghitung, sementara prestasi anaknya dalam musik. Orang tuanya ingin anaknya itu juga memiliki prestasi, kemampuan, minat dan bakatnya ini ada pada hitung-menghitung, sementara anaknya lebih memiliki bakat serta minat di bidang musik. Karena alasan-alasan yang tidak rasional inilah terkadang membuat anak itu melakukan sesuatu dengan unsur paksaan. Jadi tidak mudah untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu kelas yang jumlah anaknya begitu banyak. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum mesti dapat menggali rahasia keberbakatan anak yang kadang-kadang tersembunyi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak bisa kita meminta anak yang ini dengan yang ini sama bakat dan minatnya. Tidak bisa. Semua anak itu memiliki perbedaan masing-masing yang ada pada dirinya. Jadi bagaimana si kurikulum ini dapat mengeksplorasi apa yang ada pada diri setiap anak. Selanjutnya itu ada keahlian. Keahlian berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan. Dengan perbedaan ini pasti ada keahlian-keahlian yang dimiliki setiap anak. Jadi bagaimana dengan adanya kurikulum ini dikembangkanlah kemampuan anak-anak ini untuk melihat, oh anak ini keahliannya dalam ini. Misalnya contoh anak A suka tentang atau mengenai tumbuh-tumbuhan. Dia suka tanam-menanam, mengeksplor tumbuh-tumbuhan. Anak yang satu suka dalam bidang musik, dia suka bagaimana ya, ini anak musik mengapa demikian, mengapa bisa begini gitu kan. Jadi pasti ada keahlian maksudnya ini untuk mencari tahu dan ada kemampuan dalam menguasai suatu hal, minat dan bakatnya. Yang tadinya suka tentang tumbuhan, ada keahliannya dalam misalnya bercocok tanam. Si musik tadi ada keahliannya dalam bermain alat musik. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik. Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai pilihan yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang spesialisnya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada anak yang suka bercocok tanam, ada suka yang musik. Jadi memiliki keahlian-keahlian masing-masing atau keterampilan-keterampilan masing-masing. Untuk itu pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa
sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi bukan hanya sekadar kurikulum dibuat udah langsung dipakai, bukan. Jadi itu harus membutuhkan orang-orang yang profesional dalam bidangnya, agar apa yang diciptakan atau apa yang dibuat itu tidak asal jadi, apa yang dibuat itu tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, 2. Peranan. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum itu memiliki 3 peran menurut Hamalik. Peran yang pertama itu adalah peran konservatif. Salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma. Jadi peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Seperti dikaitkan dengan era globalisasi, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing masuk untuk menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kehidupan memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai leluhur masyarakat, sehingga identitas dari masyarakat itu terpelihara dengan baik. Seperti Indonesia, banyak warisan-warisan budaya bisa dilihat dari suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak, sangat banyak. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya? Boleh saja kita mengikuti zaman di era globalisasi, tetapi jangan sampai nilai-nilai leluhur kita, warisan budaya yang ada di Indonesia ini hilang karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, peran kreatif. Ada pertanyaan sebelumnya. Yang pertama itu, apakah tugas dan tanggung jawab sekolah hanya sebatas pada mewariskan nilai-nilai masa lalu? Ternyata itu tidak. Karena dengan adanya pendidikan, maka akan ada kemajuan. Maksudnya kemajuan ini apa? Pendidikan bukan sebatas mengajarkan atau memberi ilmu tentang pengetahuan masa lampau, warisan masa lalu, tetapi mempersiapkan peserta didik untuk terjun di masyarakat dengan adanya perkembangan zaman. Jadi sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal yang baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat itu tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Jadi misalnya, contoh ya, dulu untuk hal teknologi itu kurang berkembang. Tapi bisa kita lihat pada zaman sekarang, teknologi itu mendunia dan menguasai. Jadi bisa dilihat bahwa adanya perubahan secara dinamis dari waktu ke waktu. Dalam rangka inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Peran kreatif ini maksudnya apa? Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Dalam peranan kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya.
agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Jadi, dalam pendidikannya ada kurikulum, terdapat kurikulum, itu harus mengikuti zaman. Maksudnya tadi tentang teknologi. Pada zaman dulu, untuk hal teknologi seperti komputer atau smartphone itu kurang berkembang. Tapi pada zaman sekarang, handphone atau smartphone, laptop itu bagian yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena pada zaman saat ini, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi itu semakin maju. Jadi bagaimana dengan adanya kurikulum di sekolah ini dapat mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat anak sesuai dengan perkembangan zaman. Di saat ini kan perkembangan zamannya tentang elektronik. Jadi bagaimana anak tersebut dapat mengembangkan kemampuan, minat, dan bakatnya sejalan dengan elektronik gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tinggal. Maksudnya seperti ini. Jika kurikulum itu tidak ada perubahan, tidak mengaitkan kehidupan masa kini, tidak mengikuti masa kini, atau bisa dikatakan tidak ada unsur-unsur baru, maka kehidupan akan skak. Skak itu artinya mati, tidak maju, maka tertinggal. Pendidikan itu yang tadinya membawa perubahan, malah tidak memberikan perubahan. Dengan artian, apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya tidak bermakna, karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai teknologi. Pada zaman sekarang teknologi itu sangat berkembang. Jadi bagaimana dengan kurikulum yang ada pada setiap sekolah mengembangkan teknologi sesuai zaman. Bagaimana bahwa anak-anak itu tidak ketinggalan, istilahnya anak-anak itu tidak ketinggalan zaman. Jadi perubahan yang terjadi dari masa lampau hingga saat ini, itu dikatakan perubahan secara dinamis. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Pertanyaan saya, apakah setiap nilai budaya lama yang diwariskan kepada setiap siswa itu harus diterima? Apakah setiap nilai dan budaya baru sesuai dengan perkembangan juga harus dimiliki setiap peserta didik? Jawabannya tidak. Jadi, itu semua harus disesuaikan. Disesuaikan dalam artian kebutuhan. Di masa lampau, memiliki peraturan dan norma-norma yang telah tersedia. Jadi, apa yang sudah ada, itu tetap diwariskan. Tetapi harus disaring. Begitu juga dengan hal-hal baru seperti masa kini, budaya-budaya baru. Apa yang baru bukan harus semuanya itu diserap. Jadi harus seimbang budaya masa lampau dengan masa kini. Tidak setiap nilai dan budaya lama itu dapat dipertahankan. Sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan nilai dan budaya baru. Ada kalanya tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya yang perlu dipertahankan dan nilai yang budaya baru yang perlu dibuang.
maksudnya secara kasarnya yang tidak perlu. Dalam rangka inilah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan. Jadi, apa-apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan anak atau peserta didik, itulah yang diambil, baik dalam budaya masa lampau maupun budaya masa kini. 3. Komponen. Menurut Tyler, komponen kurikulum itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah tujuan. Arti kata tujuan ini adalah capaian yang diharapkan, yang diinginkan. Jadi tujuan kurikulum ini dirumuskan berdasarkan 2 hal. Yang pertama itu perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Jadi harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, baru disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Yang kedua didasarkan oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama filsafat negara. Jadi, kurikulum itu dibuat tidak meninggalkan dasar negara kita, sesuai atau sejalan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan atau tanpa melupakan dasar negara kita. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik, atau tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar mengajar. Kurikulum sebagai suatu bagian dari proses kependidikan tidak mempunyai tujuan secara tersendiri, tetapi harus merupakan penjabaran dari tujuan umum pendidikan. Jadi, tujuan kurikulum di Indonesia itu sudah dibuat, sudah dibentuk. Jadi, bagaimana caranya diimplementasikan, dijabarkan oleh setiap sekolah, diturunkan. Bukan berarti sekolah-sekolah ini memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda dari tujuan umum. Oke. Selanjutnya, isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan bagian yang berisi pengetahuan, informasi, data, aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang membentuk kurikulum. Jadi bagian ini biasanya disebut mata pelajaran. Jadi dalam kurikulum itu kan kalau kita lihat ada mata pelajaran misalnya IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lainnya. Jadi di dalam pembelajaran ini, mata pelajaran ini terdapat pengetahuan, informasi, data, aktivitas, dan pengalaman-pengalaman. Isi kurikulum juga berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Jadi bisa dikatakan isi kurikulum inilah yang akan mendorong untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Yang ketiga, strategi kurikulum. Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam taraf rencana yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan. Jadi kan tadi sudah direncanakan apa yang ingin dicapai, apa tujuannya. Terus dengan tujuan tersebut kita membutuhkan dorongan. Dorongannya ini berupa isi. Isinya itu di dalamnya terdapat mata pelajaran. Nah, bagaimana caranya supaya mata pelajaran ini yang akan disampaikan dapat diterima? Bisa dikatakan dalam proses pendidikan memerlukan strategi atau perhitungan tentang kondisi dan situasi di mana dan bagaimana proses tersebut berlangsung, serta bagaimana agar tidak terdapat hambatan dan gangguan baik internal maupun eksternal yang menyangkut lembaga ataupun lingkungan sekitar. Jadi dukungan-dukungan dari eksternal dan internal ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian tujuan dari kurikulum. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Jadi, evaluasi kurikulum ini dimaksud untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan yang bertujuan untuk menentukan efektivitas,
efisien, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita kan bisa melihat di Indonesia banyak sekali kurikulum, perubahan kurikulum. Kenapa ada terjadinya perubahan kurikulum? Karena adanya evaluasi. Evaluasi dalam artian penilaian. Apakah sudah efektif, efisien, relevansi, dan produktivitas? Jika belum, maka akan ada perubahan. Perubahan-perubahan inilah yang bisa sering kita dengar atau kita katakan pergantian kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan untuk anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dapat dinilai dari sudut sistem yang meliputi masukan atau input program, proses pelaksanaan, output dan dampak daripada program. Jadi yang ketiga ini saling berkaitan. Maksudnya dalam input atau masukan, dalam output maupun pelaksanaan itu saling berkaitan. Masukan apa yang didapat, baru dampak apa yang diperoleh. Dari hal itu akan ada terjadinya proses pelaksanaan. Evaluasi kurikulum itu bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan program pendidikan untuk anak didik dan strategi yang harus dilaksanakan. Itulah bisa kita lihat karena adanya evaluasi ini ada perubahan kurikulum ya, seperti saya tadi katakan. Contohnya dari kurikulum 2006 sekarang jadi kurikulum 2013. Adanya perubahan atau adanya pergantian. Pergantian ini terjadi karena adanya evaluasi kurikulum. Di dalam evaluasi kurikulum ini akan melihat efektif, efisien, relevansi, serta produktivitas dalam program tersebut. Apakah sudah mencapai? Jika belum tercapai, maka bagaimana cara untuk mencapai? Cara untuk mencapai inilah yang disebut perubahan. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi, peranan, komponen kurikulum. Adapun kekurangan dalam video pembelajaran ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah kajian kurikulum ilmu pengetahuan sosial, Ibu Minar Tobing MPD, beserta teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk menonton video pembelajaran dari saya. Akhir kata dalam video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih.